Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 supervisi akademik. Saya Septiana dari SMA Negeri 1 Kota Bumi berperan sebagai coach dan rekan saya Hasan Astari Saputra dari SMK Negeri 2 Kota Bumi berperan sebagai coach. Dan rekan saya Susialawati dari SD Negeri 3 Kota Bumi Ilir berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak Hasan. Apa kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah sehat Pak Hasan. Gimana kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah. Begini Bu, sesuai dengan janji kita Ya. akan berbincang-bincang sebentar ya Ibu. Iya baik. Silahkan Pak Hasan. Sesuai janji Pak Hasan kemarin akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Susila akan melakukan coaching dengan Pak Hasan dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Ibu. Iya baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria yang kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hasan lakukan dan dikembangkan. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberi kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Baik, Bapak, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Pak Hasan terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coachnya, Bu. Iya, baik Pak Hasan, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Hasan mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching ini, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Yang mana sih? Oh, dengan situasi ini. Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Bu. Iya. Baik Pak Hasan, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Hasan dalam melaksanakan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Ibu Susi, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana sekolahan sudah mau apa kegiatannya Bu? Iya, ini lagi mau persiapan ulangan nih, Pak. Jadi kita sama anak-anak itu coba bahas soal-soal latihan gitu. Iya, lagi sibuk-sibuknya ya Bu Iya, ya, gitu, kejar Pak. setoran ya Bu Iya, ya. benar, Baik Pak. Ibu Susi, sesuai dengan janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu? Oke, terima kasih Pak. Jadi Pak, gini nih Pak, akhir-akhir ini saya ini ngerasa anak murid saya itu di kelas yang saya ajar ini kurang antusias gitu Pak dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran saya itu terkesan monoton Pak. Oh, jadi menurut Ibu Susi, apa yang Ibu Susi harapkan dari obrolan kita hari ini? Oke Pak, jadi saya di sini mengharapkan solusi Pak atas permasalahan yang sedang saya hadapi, itu tentang antusiasme murid-murid saya yang berkurang seperti itu. Ya, menurut Ibu Susi, hal apa yang membuat murid-murid mengharapkan solusi? Yang kemana ini ya? Udah masih kesini apa kesini? Antusias ini coach ya? Oke. Baik Pak Hasan, Bapak tadi kan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Ibu, hasilnya baik. Coach, saya sudah menemukan jawabannya. Iya. Ada solusinya. Alhamdulillah. Baik ya Pak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Siap Bu.
Baik Bu. Iya. Apa yang sudah Pak Hasan lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Iya. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan menatap, fokus. Meskipun namanya perempuan ya Bu ya, saya harus menatapnya juga nggak terlalu serius banget ya gitu, harus ada etikanya, adabnya. Kemudian saya juga jadi pendengar yang aktif. Kemudian fokus pada coach, memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Baik, setelah saya observasi, memang Pak Hasan sudah melakukan coaching dengan bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan penilaian untuk saya sebagai coaching. Iya. Sebagai coach. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang Pak Hasan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Ibu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri. Iya. Terlebih dahulu kekurangan apa yang ada pada diri saya. Iya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lainnya Bu. Gitu. Baik Pak Hasan, jadi kapan rencana Pak Hasan akan mencapai referensi tersebut? Mencari referensi itu saya akan segera laksanakan secepatnya Ibu. Iya, baik Pak Hasan. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres pengembangan Pak Hasan. Baik Bu, terima kasih banyak bantuannya ya Bu ya. Sama-sama Pak Hasan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Astari Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Lampung Utara, berasal dari SMK Negeri 2 Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi pengamat dalam kegiatan coaching dari rekan saya, yaitu Ibu Septiana sebagai coach, kemudian Ibu Susilawati sebagai coach. Untuk mempersingkat waktu, silakan kegiatan coaching bisa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Septi, sedang apa Bu? Sedang sibuk nggak? Iya Bu Susi, tidak kok Bu Susi, ini kebetulan sedang istirahat, baru saja saya selesai mengajar tadi. Kebetulan dokumentasi untuk tugas CGP juga sudah selesai. Iya Bu, saya juga tadi di kelas 5 juga baru selesai. Tapi ngomong-ngomong, kita ini sudah beberapa hari jarang ngobrol ya Bu ya, karena banyaknya kesibukan kita masing-masing. Kebetulan minggu kemarin juga saya harus dinas luar nih untuk mengikuti kegiatan di kelas. Iya Bu, saya juga beberapa minggu yang lalu sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Iya nih Bu Septi, saya perhatikan kok beberapa hari ini Bu Septi kayaknya kurang bersemangat. Apakah sedang ada masalah atau bagaimana nih Bu? Iya sih Bu, kalau hari ini saya ada sedikit permasalahan nih sebenarnya terkait kegiatan belajar mengajar. Oh begitu. Kalau hari ini kita berdiskusi tentang itu, apa yang ingin Bu Septi capai dari diskusi kita hari ini? Saya berharap Bu Susi bisa mendengarkan cerita saya, bisa memahami saya, dan saya harap bisa saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh iya nih Bu Septi, sebenarnya permasalahan seperti apa itu Bu Septi? Mungkin Bu Septi bisa sedikit bercerita kepada saya? Begini loh Bu Susi, saya melihat anak-anak kelas 4 sekarang itu motivasi belajarnya menurun. Bahkan ada beberapa murid juga tidak rajin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oh seperti itu. Hal apa itu yang membuat murid-murid Bu Septi itu menjadi kurang termotivasi seperti itu belajarnya? Saya sendiri juga masih bingung ini. Padahal awal semester kemarin murid itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring. Mungkin ada hal yang lain yang membuat Bu Septi ini kurang maksimal gitu dalam memberikan pembelajaran.
Oh iya Bu Susi, saya kan ini sedang mengikuti CGP Angkatan 9 nih. Terkadang saya juga susah untuk membagi waktu karena tugas menjadi CGP itu lumayan banyak. Sehingga ketika saya mengajar di kelas itu menjadi kurang optimal. Nah, mungkin karena itu Bu Septi. Biasanya kan Bu Septi ketika mengajar itu selalu menarik dan inovatif sehingga banyak murid-murid ibu yang bersemangat mengikuti pembelajaran. Iya Bu, saya memang menyadari kalau akhir-akhir ini tugas CGP itu lumayan banyak. Sehingga saya menjadi tidak maksimal ketika mengajar di kelas. Iya, saya paham betul Bu Septi. Saya sering mendengar kalau tugas CGP itu juga tugasnya lumayan banyak, tapi ya mau tidak mau kita harus tetap menjalani ya Bu ya. Iya Bu Susi, tapi ya itu tadi saya menjadi agak sedih. Kemudian saya juga kurang maksimal dalam mengajar murid-murid saya karena saya mengamati beberapa murid-murid itu menjadi tidak bersemangat ketika pembelajaran dan beberapa murid juga tidak mengerjakan tugas itu tepat waktu. Jadi saya merasa gagal menjadi guru Bu Susi. Iya Bu Septi, saya sangat bisa memahami perasaan Bu Septi. Dan saya juga paham betul saat ini Bu Septi ini sedang banyak tugasnya. Apakah ada keluhan dari orang tua murid juga Bu? Kalau dari orang tua murid itu tidak ada masalah sih Bu Susi, tetapi memang ada beberapa murid yang mengatakan kalau mereka bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah Bu Septi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya akan membagi waktu dengan sebaik mungkin serta menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Saya merasa yakin kalau murid-murid saya itu pasti juga akan tertarik. Begitu. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu apa yang akan Ibu Septi lakukan? Iya. Sebenarnya ketika mengikuti CGP ini saya mendapat banyak ilmu dan khususnya dalam penggunaan media berbasis IT. Nah, saya ingin membuat seperti itu. Khususnya misalnya membuat kuis untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Iya bagus itu Bu Septi. Sepertinya anak-anak akan sangat menyukai itu. Apa ada hal yang lain Bu Septi? Saya juga berencana akan membuat video pembelajaran. Jadi, ketika suatu saat saya ada tugas CGP dan tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, saya akan mengirimkan video tersebut sebagai bahan belajar kepada murid-murid. Wah, saya saja yang sebagai guru sudah sangat tertarik loh. Bagus sekali Bu rencana yang akan Ibu lakukan. Saya yakin jika rencana tersebut dapat dijalankan pada murid kelas 4, itu akan menjadi sangat bersemangat lagi untuk belajar Bu. Saat ini memang kita sebagai guru itu dituntut untuk menguasai IT dan harus inovatif ya Bu ya. Iya Bu Susi, maka dari itu saya berencana untuk membuat media pembelajaran berbasis IT agar murid-murid saya termotivasi belajarnya dan prestasinya menjadi meningkat. Oh iya nih Bu Septi. Tadi kan Bu Septi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan, akan membuat media berbasis IT seperti kuisis dan video pembelajaran, serta akan mengatur waktu untuk CGP dan pembelajaran di kelas. Nah, dari rencana tersebut, apakah Bu Septi membutuhkan bantuan orang lain? Iya tentunya Bu Susi, sebenarnya saya itu sudah mempunyai rencana untuk meminta bantuan dengan Ibu Reni karena dengan Ibu Reni itu keterampilan IT-nya bagus. Nah, kira-kira Bu Reni bersedia tidak ya? Wah, tentu saja bersedia Bu. Selagi Bu Reni bisa membantu, pasti beliau akan membantu. Sama-sama belajar ya Bu ya, untuk menjalankan rencana ini. Komitmen apa yang akan Ibu Septi lakukan? Saya akan berusaha penuh untuk memperbaiki semuanya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya agar motivasi belajar di kelas itu menjadi meningkat. Saya juga akan membagi waktu antara tugas CGP dan kewajiban mengajar di kelas. Wah, luar biasa sekali nih Bu Septi. Menurut Bu Septi, siapa saja yang akan membantu Bu Septi dalam menjalankan komitmen Bu Septi ini? Tentu saja dengan dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, bahkan juga orang tua murid. Tanpa dukungan dari semua pihak,
dan warga sekolah, kemungkinan tidak akan kita menemukan solusi. Jadi saya perlu sekali dukungan dari mereka, Bu Susi. Oh iya, benar sekali tuh Bu Septi. Bagaimana Bu Septi akan mengukur ke depannya keberhasilan dari rencana Bu Septi ini? Iya, tentunya saya akan melakukan pemantauan dan observasi di kelas, Bu Susi. Jadi nanti saya tahu apakah motivasi belajar murid itu sudah meningkat atau belum. Wah iya, bagus itu Bu, luar biasa sekali. Saya sangat salut nih dengan Bu Septi atas diskusi kita kali ini. Bu Septi juga sudah mempunyai rencana yang jelas, kemudian bisa diukur. Saya yakin dengan komitmen Bu Septi yang selama ini sudah Bu Septi miliki, Bu Septi akan bisa mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Bu Septi bisa kembali bersemangat ya dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Kalau begitu, menurut Bu Septi, diskusi kita hari ini sudah berhasil atau tidak ya? Menurut saya itu sudah berhasil, Bu Susi. Tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaan ke depannya. Saya juga akan menjadi lega karena sudah menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi kepada Ibu Susi. Oke Bu Septi, terima kasih banyak ya sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya ya Bu Septi. Saya dapat belajar banyak nih dari Bu Septi. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid kita. Baiklah Bu, silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Saya akhiri dulu obrolan kita nih. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Susila. Terima kasih banyak. Halo Bu Septi, sedang apa Bu? Sedang sibuk nggak? Iya Bu Susi. Tidak kok Bu Susi. Ini kebetulan sedang istirahat. Baru saja saya selesai mengajar tadi. Kebetulan dokumentasi untuk tugas CGP juga sudah selesai. Iya Bu, saya juga tadi di kelas 5 juga baru selesai. Tapi ngomong-ngomong, kita ini sudah beberapa hari jarang ngobrol ya Bu ya. Karena banyaknya kesibukan kita masing-masing. Kebetulan minggu kemarin juga saya harus dinas luar nih untuk mengikuti kegiatan di kelas. Iya Bu, saya juga beberapa minggu yang lalu sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Iya nih Bu Septi. Saya perhatikan kok beberapa hari ini Bu Septi kayaknya kurang bersemangat. Apakah sedang ada masalah atau bagaimana nih Bu? Iya sih Bu. Kalau hari ini saya ada sedikit permasalahan nih sebenarnya terkait kegiatan belajar mengajar. Oh begitu. Kalau hari ini kita berdiskusi tentang itu, apa yang ingin Bu Septi capai dari diskusi kita hari ini? Saya berharap Bu Susi bisa mendengarkan cerita saya, bisa memahami saya, dan saya harap bisa saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh iya nih Bu Septi, sebenarnya permasalahan seperti apa itu Bu Septi? Mungkin Bu Septi bisa sedikit bercerita kepada saya? Begini loh Bu Susi, saya melihat anak-anak kelas 4 sekarang itu motivasi belajarnya menurun. Bahkan ada beberapa murid juga tidak rajin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oh seperti itu. Hal apa itu yang membuat murid-murid Bu Septi itu menjadi kurang termotivasi seperti itu belajarnya? Saya sendiri juga masih bingung ini. Padahal awal semester kemarin murid itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring. Mungkin ada hal yang lain yang membuat Bu Septi ini kurang maksimal gitu dalam memberikan pembelajaran. Oh iya Bu Susi, saya kan ini sedang mengikuti CGP Angkatan 9 nih. Terkadang saya juga susah untuk membagi waktu karena tugas menjadi CGP itu lumayan banyak. Sehingga ketika saya mengajar di kelas itu menjadi kurang optimal. Nah, mungkin karena itu Bu Septi. Biasanya kan Bu Septi ketika mengajar itu selalu menarik dan inovatif sehingga banyak murid-murid Ibu yang bersemangat mengikuti pembelajaran. Iya Bu, saya memang menyadari kalau akhir-akhir ini tugas CGP itu lumayan banyak sehingga saya menjadi tidak maksimal ketika mengajar di kelas. Iya, saya paham betul Bu Septi. Saya sering mendengar kalau tugas CGP itu juga tugasnya lumayan.
banyak, tapi ya mau tidak mau kita harus tetap menjalani ya Bu ya. Iya Bu Susi, tapi ya itu tadi saya menjadi agak sedih. Kemudian saya juga kurang maksimal dalam mengajar murid-murid saya karena saya mengamati beberapa murid-murid itu menjadi tidak bersemangat ketika pembelajaran dan beberapa murid juga tidak mengerjakan tugas itu tepat waktu. Jadi saya merasa gagal menjadi guru Bu Susi. Iya Bu Septi, saya sangat bisa memahami perasaan Bu Septi. Dan saya juga paham betul saat ini Bu Septi ini sedang banyak tugasnya. Apakah ada keluhan dari orang tua murid juga Bu? Kalau dari orang tua murid itu tidak ada masalah sih Bu Susi, tetapi memang ada beberapa murid yang mengatakan kalau mereka bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah Bu Septi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya akan membagi waktu dengan sebaik mungkin serta menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Saya merasa yakin kalau murid-murid saya itu pasti juga akan tertarik. Begitu. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu apa yang akan Ibu Septi lakukan? Iya. Sebenarnya ketika mengikuti CGP ini saya mendapat banyak ilmu dan khususnya dalam penggunaan media berbasis IT. Nah, saya ingin membuat seperti itu. Khususnya misalnya membuat kuis untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Iya bagus itu Bu Septi. Sepertinya anak-anak akan sangat menyukai itu. Apa ada hal yang lain Bu Septi? Saya juga berencana akan membuat video pembelajaran. Jadi, ketika suatu saat saya ada tugas CGP dan tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, saya akan mengirimkan video tersebut sebagai bahan belajar kepada murid-murid. Wah, saya saja yang sebagai guru sudah sangat tertarik loh. Bagus sekali Bu rencana yang akan Ibu lakukan. Saya yakin jika rencana tersebut dapat dijalankan pada murid kelas 4, itu akan menjadi sangat bersemangat lagi untuk belajar Bu. Saat ini memang kita sebagai guru itu dituntut untuk menguasai IT dan harus inovatif ya Bu ya. Iya Bu Susi, maka dari itu saya berencana untuk membuat media pembelajaran berbasis IT agar murid-murid saya termotivasi belajarnya dan prestasinya menjadi meningkat. Oh iya nih Bu Septi. Tadi kan Bu Septi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan, akan membuat media berbasis IT seperti kuisis dan video pembelajaran, serta akan mengatur waktu untuk CGP dan pembelajaran di kelas. Nah, dari rencana tersebut, apakah Bu Septi membutuhkan bantuan orang lain? Iya tentunya Bu Susi, sebenarnya saya itu sudah mempunyai rencana untuk meminta bantuan dengan Ibu Reni karena dengan Ibu Reni itu keterampilan IT-nya bagus. Nah, kira-kira Bu Reni bersedia tidak ya? Wah, tentu saja bersedia Bu. Selagi Bu Reni bisa membantu, pasti beliau akan membantu. Sama-sama belajar ya Bu ya. Untuk menjalankan rencana ini, komitmen apa yang akan Ibu Septi lakukan? Saya akan berusaha penuh untuk memperbaiki semuanya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya agar motivasi belajar di kelas itu menjadi meningkat. Saya juga akan membagi waktu antara tugas CGP dan kewajiban mengajar di kelas. Wah, luar biasa sekali nih Bu Septi. Menurut Bu Septi, siapa saja yang akan membantu Bu Septi dalam menjalankan komitmen Bu Septi ini? Tentu saja dengan dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, bahkan juga orang tua murid. Tanpa dukungan dari semua pihak dan warga sekolah, kemungkinan tidak akan kita menemukan solusi. Jadi saya perlu sekali dukungan dari mereka Bu Susi. Oh iya, benar sekali itu Bu Septi. Bagaimana Bu Septi akan mengukur ke depannya keberhasilan dari rencana Bu Septi ini? Iya, tentunya saya akan melakukan pemantauan dan observasi di kelas Bu Susi. Jadi nanti saya tahu apakah motivasi belajar murid itu sudah meningkat atau belum. Wah iya bagus itu Bu, luar biasa sekali. Saya sangat salut nih dengan Bu Septi atas diskusi kita kali ini. Bu Septi juga sudah mempunyai rencana yang jelas, kemudian bisa diukur. Saya yakin dengan komitmen Bu Septi
Septi yang selama ini sudah Bu Septi miliki, Bu Septi akan bisa mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Bu Septi bisa kembali bersemangat ya dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Kalau begitu menurut Bu Septi, diskusi kita hari ini sudah berhasil atau tidak ya? Menurut saya itu sudah berhasil Bu Susi. Tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaan ke depannya. Saya juga akan menjadi lega karena sudah menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi kepada Ibu Susi. Oke Bu Septi, terima kasih banyak ya sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya ya Bu Septi. Saya dapat belajar banyak nih dari Bu Septi. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid kita. Baiklah Bu, silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Saya akhiri dulu obrolan kita nih. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Susila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sep. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, Iya, kita Sep. akan berbincang sebentar. Oke, baik Bu Septi. Iya. Sesuai dengan janji kita kemarin, Ibu Septi akan berdiskusi nih dengan saya terkait dengan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi nanti Ibu ini akan melakukan coaching itu dengan coachingnya Pak Hasan dan saya itu sebagai pengamat gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Oke. Baik Bu, jadi nanti kita ini akan memakai 4 kriteria yang itu kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik seperti itu. Lalu nih Bu Septi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Septi kembangkan? Iya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu Septi. Jadi dari ketiga kompetensi ini, secara spesifik mana nih kompetensi yang ingin Ibu terapkan? Iya, memberikan pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi dari coaching. Oke, baiklah Bu Septi. Semuanya sudah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui Bu Septi ini sudah mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan nih akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Iya, kebetulan hari ini saya sudah ada janjian dengan coach saya, Bu. Oh, baik kalau begitu Bu, nanti akan saya menyampaikan ketercapaian Bu Septi dalam melaksanakan coaching ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Susila. Iya, sama-sama Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Septi. Iya, Sehat Bu Septi? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Baik Pak Hasan, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak Hasan? Baik Bu Septi, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dan dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan, pembelajarannya jadi monoton Bu Septi. Jadi menurut Pak Hasan, apa yang Pak Hasan harapkan dari obrolan kita pada hari ini Pak? Ya, saya berharap solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu Septi, siswa saya bisa antusias kembali, Bu Septi. Iya, menurut Pak Hasan, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Hasan itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Hasan di kelas? Kalau saya ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, Ibu Septi, adalah yang pertama pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada siswa saya untuk berpendapat aktif berbicara pada pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian sehingga dalam proses pembelajarannya hanya berjalan komunikasi satu arah itu, Bu. Oh begitu ya Pak Hasan. Nah, apa saja yang menurut Pak Hasan yang dapat membuat murid-murid Pak Hasan itu antusias dalam pembelajaran yang Pak Hasan laksanakan di kelas? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan
kemudian tidak membosankan Ibu. Iya, saya setuju dengan pendapat Pak Hasan. Lalu menurut Pak Hasan, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu senang dan tidak bosan dengan pembelajaran Pak Hasan di kelas? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking tuh Bu. Iya. Atau game supaya pembelajarannya jadi lebih menarik. Iya, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Ya, adakah Pak sumber belajar yang Bapak gunakan itu selain buku teks? Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video, Iya. dari YouTube, kemudian artikel, blog, atau tulisan ilmiah dari internet, Iya. atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren. Contohnya Canva, kemudian TikTok, Instagram, sosial media yang kekinian Bu. Nah, betul sekali Pak Hasan. Saya yakin bila Pak Hasan menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya Bu. Jadi, sekarang apa nih rencana Pak Hasan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Ya. dengan menggunakan sumber belajar beragam seperti yang tadi saya katakan, yang disukai anak-anak saat ini Iya. lagi tren, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya Bu ya. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sehingga tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan. Kemudian juga mereka bisa menggunakan bentuk-bentuk video lainnya, atau gambar, ataupun laporan digital lainnya. Seperti Bagus itu Bu. sekali rencana Pak Hasan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Eh, Kemudian Amin. apa komitmen Pak Hasan sendiri terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid atau siswa-siswa saya itu Bu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing tentunya Bu. Wah, keren sekali dan bagus sekali Pak Hasan. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Amin, amin. Saya terima kasih banyak loh Bu. Saya Oke, baik nih Bu Septi. Tadi kan sudah melaksanakan coaching nih ya. Gimana tuh Bu hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu Susi, hasilnya baik Bu. Kucing saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah baik Bu. Kita langsung saja nih ya Bu ya, analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Septi sampaikan di awal. Baik Ibu Susi. Oke, Bu Septi, apa kira-kira apa yang sudah Bu Septi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Iya, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke baik, setelah saya observasi memang Ibu Septi ini sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Susila sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Oke, baik Bu Septi. Selanjutnya nih, apa langkah-langkah Bu Septi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Ibu Susi, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Oke, baik nih Bu Septi. Jadi kapan nih rencana Ibu Septi untuk mencari referensi tersebut?
Saya akan segera melaksanakannya, Bu Susi, secepatnya. Oke, baik Bu. Nanti kita ketemu lagi nih ya Bu ya untuk progres perkembangan Bu Septi selanjutnya. Baik Ibu Susi, terima kasih. Sama-sama Bu Septi.